Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang tak peduli jika pekerjaan yang dilakukannya itu tidak halal atau bahkan melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalankannya selama masih bisa memenuhi kebutuhan perut. Sudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Manusia terus mencari kekayaan tanpa mempedulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat kita miris, yaitu cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki yang tak banyak mampu dipedulikan dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. Yang pertama adalah suap. Menyuap, sering kita mendengar hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua adalah zina. Sangat miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Berdalih dengan susahnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya melakukan perzinahan untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari perbuatan zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah riba. Definisi riba menurut ulama adalah sebagai berikut: suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akan berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah atau tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Nabi Muhammad bersabda, Allah melaknat pemakan riba, memberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak ada. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
penganiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Insya Allah, Allah merupakan petunjuk yang akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.